pelaksana tugas Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau sudah berada di ruang VIP Gedung DPRD Provinsi Riau bersama dengan pimpinan DPRD Provinsi Riau dan anggota Forkopimda. Kembali kami informasikan untuk lancar dan tertibnya acara rapat paripurna hari ini Senin awal pekan, maka Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, kami mohon dengan segala hormat berkenan tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi, cukup dengan getar saja. Kembali dengan segala hormat kami informasikan agar tertib dan lancarnya acara rapat paripurna hari ini Senin awal pekan, hari yang ke-19 di bulan Ramadan 1447 Hijriah, maka kita semua yang berada di ruang paripurna dengan segala hormat mohon berkenan tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi, cukup dengan getar saja. Informasi waktu pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan saat akan dimulainya acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Bapak dan Ibu, kami mohon perhatian. PLT Gubernur Riau dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan pimpinan Dewan beserta anggota Forkopimda tiba di ruang paripurna. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, kembali kami informasikan untuk lancar dan tertibnya acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, maka Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, dengan segala hormat kami mohon berkenan tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi, cukup dengan getar saja. Kembali dengan segala hormat, kami mohon berkenan kita semua yang ada di ruang paripurna tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi, cukup dengan getar saja demi lancar dan suksesnya
acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan yang kami hormati, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dimulai. Hadirin, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Jika kita lelah karena suatu keadaan, maka kembalilah semangat untuk suatu harapan. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Sahrial Abdi, AP MSI. Yang kami hormati, Pimpinan DPRD Provinsi Riau, Bapak Haji Parisman Ihwan, SE, MM, beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Yang kami hormati, Panglima Kodam 19 Tuanku Tambusai. Kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Provinsi Riau, beserta para asisten dan staf ahli. Kami hormati Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Seraya bersyukur dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2025 oleh Gubernur Riau hari ini, Senin awal pekan
19 Ramadan 1447 Hijriah bersamaan dengan tanggal 9 Maret tahun 2026 dilaksanakan akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan yang terhormat Bapak Haji Parisman Ihwan, SEMM. Sayup sampah di sungai Tragedi. Menjaring ikan menunggu berbuka. Sungguh senang rasa di hati bertua kita di rapat paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semua untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat PLT Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi Riau Dr. Syahrial Abdi AP MSI. Yang terhormat Pangdam 19 Tuan Kutambusai diwakili oleh Kolonel Infantri Lopez. Yang terhormat Kapolda Riau yang diwakili oleh Komisaris Wimboko SIK MSI. Selamat datang Pak Dirintel. Yang terhormat dan Lanut Rusmin Riyadin, Kolonel Tok Pana Emhan. Datang Pak. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang diwakili oleh Bapak Novriyadi Andra SHMH. Cepat datang Pak. Yang kami hormati saudara-saudara para ketua fraksi, ketua komisi, ketua badan kehormatan, ketua Bapperda dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, para asisten dan staf ahli, para pejabat tinggi pertama pemerintah Provinsi Riau, saudara para pimpinan instansi vertikal, yang kami hormati saudara para rektor, direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru, yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, interpret, tuan-tuan dan perempuan jemputan yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita pertemukan puji dan syukur kehadiran Allah Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung DPRD ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat Dewan berdasarkan daftar hadir dari 63 anggota Dewan yang telah hadir berjumlah 34 orang. Dengan demikian quorum dapat terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilaksanakan. Dengan segala kerendahan hati seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah Ta'ala. Pada hari ini Senin tanggal 9 Maret 2026 atau bertepatan 19 Ramadan 1447 Hijriah. Tepat pukul 11.46. Rapat paripurna Dewan Perkara Rakyat Daerah Provinsi Riau yang mengagendakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 oleh Gubernur Riau secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Saudara sekretari daerah yang kami hormati, para anggota dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, perempuan, jemputan majelis yang kami muliakan. Menindaklanjuti surat Gubernur Riau nomor B223 garing 100.1.1 garing Jeddah garing 2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2025 serta menjalankan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 69 ayat 1. Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 67, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di samping itu, pasal 71 ayat 2 berbunyi, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka pada hari ini rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2025 oleh Gubernur Riau sebagaimana yang telah diagendakan Badan Musyawarah Daerah Provinsi Riau. Selain untuk membersihkan waktu, langsung saja kita ikuti dan simak bersama penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Saudara Sekretari Daerah. Kepada Saudara Sekretari Daerah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berikut kami bacakan sambutan Gubernur Riau pada acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau yang berkesempatan hadir atau yang mewakili Pangdam Bapak Kolonel Infantri Lopez, mewakili Kapolda, Bapak Dir Intelkam, Bapak Kombes Polisi Wimboko SIK MSI, mewakili Dan Lanut, Kadister Lanut Rusmin Nuryadin, Kolonel Tek Pona M.Han, dan mewakili Bapak Kajati, diwakili Bapak Nofriadi Andra SH MH. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal yang berkesempatan hadir atau mewakili, rekan-rekan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, pejabat pimpinan tinggi Pratama pemerintah Provinsi Riau, serta seluruh rekan-rekan insan pers serta undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kita berkesempatan hadir pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Riau yang terhormat ini dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan dan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini.
dan kita semua dapat meraih derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang kami muliakan, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan LKPJ Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 pada majelis yang terhormat ini. Penyampaian LKPJ ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Substansi LKPJ memuat dasar hukum, visi dan misi kepala daerah, data umum daerah, perubahan penjabaran APBD, capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. LKPJ ini juga mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025-2045. RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029, RPJ Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Provinsi Riau tahun 2025-2026 sebagai dokumen perencanaan di masa transisi dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Visi Pembangunan Riau tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada RPJMD tahun 2025-2029 adalah Riau berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju. Visi tersebut dijabarkan dalam 7 misi sebagai berikut. Pertama, membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan, serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal. Kedua, peningkatan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Tiga, memperkuat infrastruktur yang handal guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat, dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah. Keempat, memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas, serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia atau world class government. 6. Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui multi-helix partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global. 7. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal, serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman, dan adil untuk semua. Sebagai peneguhan identitas budaya, pemerintah Provinsi Riau menetapkan tagline, Riau Rumah Rumpun Melayu, merawat tuah, menjaga marwah, takkan Melayu hilang di bumi. Tagline tersebut bukan sekedar semboyan, melainkan cerminan jati diri kolektif masyarakat Riau dan komitmen untuk menjaga nilai-nilai luhur, warisan, budaya sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang kami muliakan, pada tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi Riau tercatat sebanyak 7.168.934 jiwa. Kota Pekanbaru tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu 1.177.751 jiwa. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terendah, yaitu 212.265
jiwa. Sejalan dengan itu, laju pertumbuhan penduduk tahun 2025 tercatat 0,98%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,46%. Pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 0,14%, sementara pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Pelalawan sebesar 1,40%. Dalam mendukung dinamika kependudukan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, jumlah aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30.300 orang, terdiri dari 13.084 PNS dan 17.216 orang PPPK. Dengan komposisi ini diharapkan kualitas pelayanan publik semakin optimal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, indikator makro pembangunan daerah berdasarkan data BPS menunjukkan tren yang menggembirakan, di mana indeks pembangunan manusia atau IPM pada tahun 2025 mencapai 76,31 atau meningkat 0,64 poin dibanding tahun sebelumnya 75,67 dan lebih tinggi dari IPM nasional sebesar 75,90 poin. Tingkat kemiskinan sampai dengan September 2025 tercatat 6,30%, lebih rendah 0,06% dari tahun sebelumnya sebesar 6,36% dan lebih rendah dari angka nasional sebesar 8,25%, di mana tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,16% berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,85%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2025 mencapai 4,79%, lebih tinggi 1,27% dari tahun sebelumnya sebesar 3,52%. Di sisi lain, indeks Gini rasio juga menunjukkan perbaikan dari 0,306 poin pada tahun 2024 menjadi 0,304 poin pada tahun 2025. Lebih rendah dibandingkan indeks Gini rasio nasional sebesar 0,363 poin. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau relatif lebih kecil. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang kami muliakan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat 8,30 triliun rupiah atau 87,64% dari target pendapatan sejumlah 9,47 triliun lebih, di mana pendapatan asli daerah terrealisasi 3,47 triliun rupiah lebih atau 92,23%, di mana retribusi daerah mencapai 13,04 miliar rupiah atau 104,35%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat 144 miliar rupiah atau 17,72%, serta lain-lain PAD yang sah tercatat 624 miliar lebih atau 102,38%. Selain itu, pendapatan transfer terrealisasi sejumlah 4,40 triliun atau 94,79%, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 9,07 miliar lebih atau 98,08%. Secara umum, capaian pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang perlu terus dioptimalkan. Terkait dengan pendapatan asli daerah, kita mempunyai peluang untuk meningkatkan, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Jika dibandingkan dengan realisasi pasokan BBM untuk wilayah Provinsi Riau, maka PBBKB yang kita terima masih terlalu kecil. Kami sedang melakukan kajian dan segera mengambil langkah perbaikan dan penertiban dengan dukungan instansi berwenang. Dengan demikian, juga pajak kendaraan bermotor perlu segera dilakukan langkah perbaikan
dan penertiban untuk mencegah kebocoran-kebocoran dengan dukungan instansi berwenang. Di samping itu, kami juga sedang melakukan kajian untuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak air permukaan berdasarkan luas kebun kelapa sawit yang potensinya juga cukup besar. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang kami muliakan. Sejalan dengan realisasi pendapatan tersebut, belanja daerah pada tahun 2025 terrealisasi sejumlah 8,03 triliun lebih dari target sejumlah 9,47 triliun atau 84,79%, di mana belanja operasi terrealisasi sejumlah 5,98 triliun lebih dari target 6,75 triliun atau 88,52%, di mana belanja modal juga terrealisasi sejumlah 773 miliar lebih dari target semula 1,09 triliun lebih atau 70,73%. Belanja transfer terrealisasi sebesar 1,27 triliun lebih dari target sejumlah 1,60 triliun atau 84,79%. Sementara itu pembiayaan daerah terrealisasi sebesar 21,06 miliar rupiah dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah 249 miliar lebih. Dalam rangka menjaga fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tahun anggaran 2025 telah dilakukan 6 kali perubahan penjabaran APBD melalui peraturan gubernur, di mana langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika regulasi, perkembangan realisasi keuangan, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyelesaian kewajiban tahun anggaran sebelumnya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang kami muliakan, pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun 2025 mencakup 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non-pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, serta 16 fungsi penunjang. Keseluruhan urusan tersebut diimplementasikan melalui 156 program, 334 kegiatan, dan 1.162 subkegiatan yang dilaksanakan secara terarah. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, berbagai kebijakan strategis telah dijalankan, antara lain penanggulangan kebakaran dan lahan, serta bencana hidrometeorologi, optimalisasi pendapatan daerah, pengembangan pariwisata, berbasis budaya Melayu, peningkatan infrastruktur, penguatan desa mandiri, perlindungan penyandang disabilitas, penetapan upah minimum provinsi, serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kemitraan yang konstruktif, sebanyak 19 rekomendasi umum dari 92 rekomendasi khusus dari DPRD telah ditindaklanjuti secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pada tahun 2025, pemerintah Provinsi Riau juga menerima tugas pembantuan dari 4 kementerian dengan alokasi anggaran sejumlah 203,71 miliar lebih dan terrealisasi sejumlah 138,76 miliar atau 68,54% dengan realisasi fisik sebesar 78,70%. Pimpinan Dewan, Cici, tuan-tuan, puan-puan yang kami banggakan. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2025, pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penghargaan di tingkat regional maupun nasional, antara lain 1. Penghargaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah atau IKD dalam pembentukan produk hukum daerah. 3. Penghargaan atas komitmen Pemprov Riau dalam memperluas akses layanan bantuan hukum pada masyarakat kurang mampu. 4. Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025. 5. Penghargaan Provinsi Layak Anak. 6. Penghargaan Daerah Peduli Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Anak. 7. Bumandala Award
tahun 2025, inovasi pemanfaatan informasi geospasial tahun 2025, yaitu sistem informasi pengendalian kebakaran dan lahan Riau. 8. Penghargaan sebagai daerah peduli perlindungan konsumen. Atas seluruh capaian tersebut, kami memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2025. Semoga kerjasama, sinergi, dan komitmen kita terus terjaga demi mewujudkan Riau yang lebih maju, berdaya saing, dan bermartabat. Akhirnya, sebagai penutup, kalam, perkenankan kami menyampaikan 2 bait pantun. Menjala ikan berkayuh sampan, mendapat selais di balik batu. LKPJ 2025 kami laporkan, mewujudkan Riau berbudaya Melayu yang maju. Satu lagi loh ya. Satu pula pantun tulis ini. Satu lagi. Anak Melayu bermain layangan. Layangan terbang di langit cerah. Mari kita bergandeng tangan membangun Riau yang bermarwah. Demikian LKPJ Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana tugas Gubernur Riau Haji SF Haryanto. Dilanjutkan dengan penyerahan naskah LKPJ dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau. Untuk itu kepada pimpinan Dewan dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, mewakili pelaksana tugas Gubernur Riau, kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, kita saksikan penyerahan naskah LKPJ Kepala Daerah tahun 2025 dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau. Terima kasih. Selanjutnya, Sekretaris Daerah beserta pimpinan Dewan, kami silakan kembali ke tempat. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada saudara Sekretari Daerah Provinsi Riau yang telah menyerahkan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2025 di hadapan Majelis Rapat Paripurna ini. Cincin tuan-tuan perempuan jemputan majelis yang kami muliakan, sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri nomor 18 tahun 2020 pasal 19 Ayat 1 bahwa DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat tanggal 30 hari setelah LKPJ diterima oleh DPRD. Oleh karena itu, kita berharap sebelum 30 hari terhitung sejak diserahkan LKPJ ini kepada DPRD, maka rekomendasi DPRD Provinsi Riau terhadap LKPJ Provinsi Riau tahun 2025 dapat disampaikan kepada Gubernur Riau melalui rapat paripurna nantinya. Saudara Sekretariat Daerah yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, mencincin tuan-tuan perempuan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2025 tadi, maka berakhir pula rapat paripurna Dewan pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenan kami. Silakan. Ida Purnama dari fraksi Gerindra. Terima kasih pimpinan.
ini terkait di Dapil Kota Pekanbaru. Pak Sekda, izin Pak Sekda dengan intensitas kendaraan yang tinggi masuk Kota Pekanbaru. Persiapan kita Lebaran hari ini. Jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau masih banyak berlubang Pak Sekda. Mohon diberi atensi kepada OPD terkait untuk segera merealisasikan tambal sulam yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, terutama di jalan-jalan protokol yang menjadi kewenangan provinsi. Contohnya dekat Jalan Sudirman, posisi Gramedia masuk ke Patipura, itu sudah sangat tidak layak dan sangat mengganggu kendaraannya. Kemudian yang kedua, Pak Sekda, terkait terjadinya kecelakaan yang ada di flyover. Menjadi kewenangan provinsi terhadap OPD terkait untuk tidak lanjuti juga apakah rambu-rambu itu perlu diperbanyak atau yang menjadi kajian tertentu agar tidak terjadi kecelakaan terus menerus. Kemudian yang ketiga Pak Sekda, terkait masalah nasib para pegawai yang ada di DPRD Provinsi Riau. Tenaga ahli dari Januari sampai Maret ini belum dibayar Pak Sekda. Mohon diberi atensi kepada Kepala OPD Sekretariat Dewan, apakah perlu dibina sama Pak Sekda atau dibimbing, karena ini menyangkut hajat mereka untuk keluarga mereka. Dan berlaku juga untuk OPD-OPD yang lain Pak Sekda. Dan terakhir pimpinan, untuk kita semua, saya minta kepada pimpinan melalui BK nantinya, dewan-dewan yang tidak hadir, yang jarang hadir, mohon diberi teguran keras. Karena ini menyangkut lembaga kita, bisa kita lihat sendiri hari ini OPD-nya ramai, kitanya sangat disayangkan sekali pimpinan. Saya harap ketegasan dari pimpinan, selaku pimpinan DPRD, dan ketua BK juga berasal dari fraksi pimpinan. Ini tentu perlu gebrakan dari pimpinan DPRD terhadap kehadiran dari teman-teman anggota DPRD Provinsi Riau. Wakil ketua BK ada di belakang saya pimpinan, kalau tidak bisa. Ya, jadi saya minta ketegasan kita semua. Saya selaku ketua fraksi Gerindra sangat menunggu surat teguran itu. Karena untuk pembinaan terhadap fraksi kami. Izin pimpinan, itu yang ingin saya sampaikan di forum yang terhormat ini, dan saya rasa ini perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Riau yang menjadi hajat yang telah saya sampaikan tadi Pak Sekda sebagai pembina dari para OPD-OPD yang ada. Jangan tunggu diperintah dulu Pak Sekda, nanti kecelakaan viral, pusing nanti ke depannya. Jadi saya harap pada pimpinan untuk kita bersama semuanya, fraksi-fraksi yang tidak hadir, mohon diberi teguran keras dan dikirimkan suratnya kepada ketua fraksi masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ginda Purnama ya, masukan tadi, dan untuk catatan juga bagi Wakil Ketua BK yang hadir di belakang Pak Ginda, tolong kasih saya datanya dulu, yang nggak hadir udah berapa kali, walaupun dia Ketua BK, ya. Siap Pak Ginda? Oke, Siap. cukup. Terima kasih Pak Ginda. Dengan telah disampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban. Izin Abdullah, fraksi PKS, pimpinan. Mana Abdullah nih? Di sebelah. Jauh kali, silakan. Terima kasih pimpinan, izin waktu sebentar. Terima kasih. Pertama, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi kita sudah melihat gambaran realisasi belanja dan pendapatan 2025 yang dipaparkan oleh Pak Sekda, dan itu hanya tercapai 80-an%. Saya menanyakan soal tim optimalisasi PAD yang dibentuk Provinsi Riau, sampai di mana progresnya supaya jangan terulang kejadian 2025 di 2026 ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
kami punya data soal peningkatan LGBT di Provinsi Riau. Kami berharap mungkin di 2025 itu belum menjadi perhatian. Kami berharap di 2026 itu juga menjadi perhatian Pemprov untuk menanggulangi, mengantisipasi peningkatan HIV, AIDS, dan LGBT di Provinsi Riau. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Abdullah ya. Nanti sudah dicatat oleh Pak Sekda Provinsi Riau ya, catatan-catatan yang disampaikan tadi, insyaallah kita akan dijawab langsung nanti oleh Pak Sekda. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih pimpinan, Pak Ketua, Bapak, Ibu-ibu anggota Dewan yang kami muliakan. Terima kasih kami mencatat ada masukan, kemudian apa yang harus dijawab. Jika mungkin pada kesempatan ini kami respon pertama dari Pak Tingkat dengan pemeliharaan jalan tentunya untuk kewenangan provinsi. Alhamdulillah provinsi sudah komit untuk membagi tugas di 6 UPT jalan, dan tentunya termasuk yang ada di wilayah kota Pekanbaru. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sebelum Lebaran nanti. Kemudian terkait dengan kecelakaan flyover, pada prinsipnya pernah diberlakukan bahwa flyover tidak boleh dilewati oleh kendaraan roda 2. Jadi secara prinsip apakah ketentuan tersebut akan diberlakukan kembali yang seyogyanya ditandai dengan rambu-rambu. Ini dulu pernah Pak Ketua, karena memang mempertimbangkan salah satunya seperti kejadian kemarin yang di Simpang, maaf yang di flyover Areka. Jadi ini kami mohon Dinas Perhubungan, kemudian Dinas PU untuk menindaklanjuti kedua acara tersebut. Terkait dengan nasib tenaga ahli, kami rasa ini terkait dengan pembayaran. Ini kami rasa secara teknis untuk Sekwan, UP-nya sudah berada di Sekwan, tinggal menyesuaikan saja terhadap administrasi pembukaan blokir, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kemudian untuk kehadiran DPRD, kita diserahkan kepada pimpinan ini yang untuk perundangan aktif yang ada di internal DPRD. Terkait dengan Pak Abdullah, organisasi pendapatan terkait dengan ini, tim alhamdulillah ketuanya kami sendiri, ketua, kami juga terima kasih Bapak juga menjadi ketua pansus DPRD. Kita kerja beriringan dan banyak hal yang kita lakukan secara bersamaan, dan tadi dalam laporan pertanggungjawaban juga kami sampaikan bahwa kita terus mendesak, dan ada beberapa yang sudah action di lapangan. Pertama terkait dengan option NBLB, alhamdulillah kemarin kawan-kawan dari Dinas Energi, kemudian PTSP, Satpol PP, dan PU sudah turun untuk sidak lapangan dan menemukan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah ditindaklanjuti. Ini juga dalam rangka option. Kami juga telah mengumpulkan Sekda seluruh Riau untuk option NBLB sebesar 25% ini. Nah, selanjutnya untuk air permukaan, memang ada beberapa gagasan. Terima kasih juga Pansus sudah berstudi banding di beberapa daerah yang menerapkan pajak air permukaan berdasar luasan kegunaan sawit bahkan per pohonnya. Nah, untuk Riau karena memang luasan terbesar sawit secara nasional, tentunya kita perlu dengan pertimbangan kajian yang lebih matang lagi untuk juga kemudahan berusaha bisa kita jaga keseimbangannya di Riau ini. Kemudian Pak Gubernur juga langsung Pak selama Ramadan ini beberapa malam waktu sedang beliau membuat rapat untuk rekan yang diharapkan memang bisa mengoptimalkan, dan secara spesifik ada beberapa data yang memang harus sumber datanya di clear and clean-kan, dan beliau langsung membuat rapat tersebut. Itu berkomitmen dari PID Gubernur untuk mengoptimalkan daerah, dan kita optimis untuk 2026 bisa kita mulai nanti semester kedua, mudah-mudahan ini berimbas nanti untuk rencana di 2027. Meskipun secara real perhitungan untuk tahun 2027 masih kurang memperkirakan, tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama, baik pemerintah Provinsi Riau maupun bapak-bapak yang ada di Pansus, termasuk komisi yang membidani, dan juga alhamdulillah
alhamdulillah sudah direspon baik oleh Pak Kapolda, Pak Rajati, dan Pak Pangdam untuk sama-sama nanti bergabung di dalam optimalisasi. Kemudian terkait dengan LGBT, kemarin kami juga sudah mendapatkan laporan dan sudah ada pembahasan, terutama kemarin di Komisi Penanggulangan AIDS, masih terupdate di sana. Dimohon Ibu Hadis, kemudian DP3AKB, kemudian Dinas Kesehatan tidak lanjuti apa yang pernah kita bahas dan laporkan kepada komisi yang membidangi di DPRD Provinsi Riau. Demikian yang dapat kami tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih kepada saudara sekretariat daerah beserta jajaran dan juga rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Riau serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dalam mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridho Allah SWT. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau hari ini tepat pukul 12.23. Waktu Indonesia bagian barat dinyatakan ditutup dengan resmi. Dari Rupat pergi ke Bagan, sehingga di Dumai membeli intan. LKPJ Gubernur sudah disampaikan, semoga lancar dibahas anggota Dewan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap usaha kita. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Terima kasih dan semoga tetap kekal persaudaraan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.